Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala Rasulillah, la haula wala quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Anak-anakku semuanya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kesempatan hari ini adalah kesempatan yang luar biasa yang sepatutnya kita gunakan untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memperbanyak alhamdulillahirabbil alamin, karena anugerah Allah Subhanahu wa taala yang tak henti-hentinya diberikan kepada kita semuanya. Oleh karena itu kita hidayah Fatihah, mudah-mudahan apapun yang kita lakukan di bulan Ramadan ini senantiasa mendapatkan ridho dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Anak-anakku semuanya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang lalu kita menyampaikan bahwa sebelum kita melaksanakan ibadah sholat ada syarat kegiatan yang harus kita lakukan sebelum kita melaksanakan ibadah sholat. Namanya syarat sah. Dan syarat sah dulu kita sampaikan ada 5. Yang pertama adalah suci hadas, suci dari hadas dengan cara mandi jika hadasnya besar, wudu jika hadasnya kecil. Jika tidak ada air pakai tayamum. Kemarin sudah kita bahas. Kemudian suci dari najis, baik pakaian kita, baik badan kita, baik tempat ibadah sholat kita, harus semuanya suci dari najis. Cara mensucikannya, jika ada najis ringan, yaitu pipis adik bayi yang hanya minum ASI dengan cara dipercikkan air. Kalau najis pertengahan mutawasitoh, dengan cara menghilangkan najis dengan dibasuh dengan air. Kemudian kalau najisnya besar, maka dengan cara dibasuh 7 kali, salah satu basuhan dengan tak. Oke, alhamdulillah sudah kita sampaikan kemarin. Gilirannya ada 3 syarat sah yang lainnya. Yang pertama yang belum kita bahas, yaitu menutup aurat, kemudian masuk waktu sholat, kemudian yang terakhir adalah menghadap kiblat. Anak-anak, menutup aurat kita tahu, dan insya Allah barangkali sudah disampaikan oleh Bapak Ibu guru pengajar keislaman, bahwasannya aurat laki-laki itu batasan minimalnya itu dari pusar, ya. Kalau orang Jawa bilang udel, ya, dari pusar sampai lutut, maka itu harus tertutupi, tidak boleh terlihat. Makanya hati-hati anak-anak, ya, yang pakai sarung barangkali atau pakai celana yang misalnya bagian lututnya itu lubang, maka itu berarti ada bagian tubuh yang harusnya ditutupi itu terbuka. Kalau sholat yang model kayak gitu dengan pakaian yang ada lubang di lututnya, maka sholatnya tidak sah. Harus diperhatikan, terutama pakaian olahraga, ya, pakaian olahraga yang bagian lututnya ada yang robek misal, atau bagian mana saja, pokoknya di atas lutut, di bawah pusar, maka itu minimal bagian anggota tubuh yang harus ditutupi. Itu aurat laki-laki, harus ditutupi, tidak boleh, walaupun misalnya kena obat nyamuk itu ya sedikit aja, maka itu juga tidak boleh, harus ditutupi. Ya, itu laki-laki. Kalau untuk aurat perempuan, maka seluruh bagian tubuh kecuali muka dan
bagian depan telapak tangan. Ini yang dibuka, selainnya harus tertutupi. Makanya untuk yang banat, untuk yang perempuan biasanya pakai mukena yang memang sudah dirancang untuk menutupi seluruh tubuh kecuali muka. Anak-anakku semuanya, ini harus diperhatikan, ya, harus diperhatikan bagian menutupi aurat. Ini terutama laki-laki, sekali lagi terutama laki-laki, ya, terutama laki-laki. Bagi bagian-bagian yang mungkin ada lubangnya sedikit, yang itu masuk kategori aurat, maka harus ditutup, ya. Entah bagaimana caranya, pakai lakban barangkali, atau mungkin dijahit dan lain sebagainya. Intinya harus ditutup, tidak boleh terbuka karena nanti sholatnya tidak sah. Kemudian bagian selanjutnya yang merupakan syarat sah itu adalah masuk waktu. Alhamdulillah kita semuanya tinggal nunggu adzan dari musola atau masjid di samping rumah kita. Ketika sudah adzan maka sudah masuk waktu. Kalau belum adzan berarti belum masuk waktu. Secara umum seperti itu. Tetapi anak-anak, alhamdulillah kalau kalian perhatikan pakai gawai kita, gadget kita, itu bisa melihat waktu sholat. Maka silahkan diperhatikan, kita tentukan awal sholat duhur itu jam berapa, asar jam berapa, maghrib jam berapa, isya dan subuh jam berapa. Maka itu diperhatikan. Nah, itu alhamdulillah sudah ada jam, sudah ada teknologi, sudah ada sarana prasarana yang seperti itu. Tinggal kita memastikan bahwasannya ini sudah masuk waktu atau belum. Seandainya belum masuk waktu, kemudian kita sholat, maka sholatnya tidak sah. Seperti sekarang misalnya jam 11 lebih seperempat, padahal waktu sholat zuhur misalnya jam 11 lebih 20, hanya selisih 5 menit, tetap sholatnya tidak sah karena belum masuk waktunya sholat. Ini harus diperhatikan. Makanya mengetahui kapan masuknya waktu sholat ini menjadi penting. Kemudian yang terakhir yang termasuk syarat sah yaitu menghadap kiblat. Menghadap kiblat, kalau untuk Indonesia kiblat kita itu ada di sebelah barat. Akan berbeda lagi kalau mungkin pada suatu kesempatan kita berkunjung ke Eropa atau kemana, itu menyesuaikan mana letak Ka'bah atau Mekah, maka kita menghadapnya ke sana. Pak, saya kemarin itu dulu tahun kemarin itu silaturahim ke Mbah di sana loh Pak, saya tidak tahu mana utara, mana selatan, mana barat, mana timur, misalnya nggak tahu arah. Kalau kita pada posisi seperti itu, maka langkah yang perlu kita lakukan, yang pertama, tanya penduduk setempat, tanya Mbah atau tanya Pak Lek yang ada di situ, atau siapa saja yang ada di situ, Pak, Mas, Mbah, D, atau siapa yang biasa kita memanggil, mohon maaf, izin, ini arah baratnya kemana, misalnya gitu, arah kiblatnya kemana. Maka jika ada yang bisa kita bertanya kepada mereka, maka kita bertanya. Seandainya tidak ada, ketika saya berkunjung sudah masuk waktunya sholat, jauh dari masjid musola, Mbah waktu itu tidak ada, Pak D tidak ada, nggak ada yang bertanya, maka silakan kalian untuk sholat. Kamu yakinnya arah barat, arah kiblat itu di mana? Maka silakan kamu sholat menghadap ke sana. Kamu bangun keyakinanmu untuk menghadap ke kiblat. Setelah itu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian ada orang penduduk setempat memperingatkan, Mas, sampean kok sholatnya menghadap ke utara? Loh, ternyata salah arah kiblat kita. Maka tidak perlu mengulangi sholat lagi. Insya Allah sholat kita sudah sah. Tapi
Jika nanti sholat lagi, sholat asar, maghrib dan seterusnya, karena kita sudah tahu arahnya, maka tidak boleh lagi kita baleni atau mengulang menghadap ke utara, tetapi harus merubah arah kiblat kita, yaitu menghadap ke barat. Walaupun itu kamu nggak yakin, masa sih ke sana arah barat, kita percaya kepada penduduk setempat yang lebih paham terkait dengan arah mata. Nah, itu yang barangkali sebagai tambahan pengetahuan terkait dengan syarat sah sholat yang bisa Pak Sirot sampaikan. Mudah-mudahan ada guna manfaatnya bagi kita semuanya. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.